Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Arudho Podcast, Ramadanku berakhlak mulia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua guru Arudho yang luar biasa, ya, psikolognya Arudho dan guru konselingnya Arudho. Bersama saya ada Ibu Thoifah Dahlan SPC, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bu Nur Rizki Indah Khairunisa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Ifah ya dipanggilnya? Betul. Disapanya. Bu Indah kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Ifah juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Terlihatnya semangat sekali ya. Iya. Oh, iya dong harus. Sesuai dengan kondisinya psikolog dan konseling. Jadi harus selalu sehat ya mentalnya. Oh iya, harus ceria, harus bahagia. Ceria dan Iya, bahagia. bahagia itu Walaupun kuncinya. lapar dan haus ya. Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Luar Iya. biasa. Baik, Ibu Ifah dan Ibu Indah, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu yang berat kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut Bu Ifah dan Bu Indah sepertinya ini ringan-ringan saja ya. Kalau saya tetap berat juga. Berat badan. Berat badan. Oh no. Ya Allah, berat badan. Mohon maaf kalau itu ya di luar daripada bahasan kita ya. Iya, sebetulnya. iya. Kita akan membahas berkaitan dengan nuansa psikologis dalam ibadah puasa. Jadi memang kita akan bahas di sini apakah ada kaitannya antara ibadah puasa dengan psikologis seorang saat ibadah puasa. Ya, mungkin pertanyaan pertama saya coba ke Ibu Indah ya. Barangkali dari sisi konseling kan di situ sangat erat sekali kaitannya. Apakah memang ada kaitannya puasa dengan psikologis ini, Bu Indah? Oke. Bisa langsung saja. Baik Ustadz, kalau kita bicara tentang nuansa psikologi dalam Islam ya, dalam ibadah puasa gitu kan, ada kaitannya, pasti ada kaitannya tentang psikologi di dalam ibadah puasa. Nah, menurut psikologi Islam sendiri, ibadah puasa itu diartikan sebagai kayak spiritual untuk diri kita gitu ya, menahan diri, pengembangan diri, terus kan pastinya juga ada di sini kaitannya tentang emosional kan. Kita bukan hanya saja puasa itu kan menahan lapar, haus, tetapi kan juga menahan diri kita juga gitu kan. Kita lebih sabar lagi, itu kan kaitannya tentang psikologis pada diri kita. Jadi luar biasa banget loh. Luar biasa banget ya. Banget buat pengaruhnya kepada psikologis diri kita loh. Masya Allah, menarik sekali memang ya. Terdengar bahasannya itu luar biasa bahwa ternyata puasa itu sangat erat kaitannya dengan psikologis manusia. Iya. Terlebih tadi saya dengar bahwa psikologi itu ternyata ada psikologi Islam gitu Iya, ya. iya. Ada psikologi umum gitu ya. Ada Oh, gitu. Masya Allah. Banyak. Banyak. Psikologi ya. anak, klinis. Iya. Masya Allah. Nih, jadi memang kaitan psikologis dengan ibadah puasa itu sangat erat kaitannya ya, begitu. Di antaranya adalah bagaimana seorang bisa mengendalikan diri. Pengendalian dirinya. Pengendalian diri itu Iya. termasuk psikologis. Iya. Nah, menurut Bu Ipah sekarang, pengendalian diri itu dengan ibadah puasa ini letaknya seperti apa dan di mana gitu mungkin? Ini Lebih tepatnya gitu. Baik. Nah, ini saya pertama menjelaskan dulu tentang nuansanya ya. Nuansa iya, psikologis nuansa. dalam ibadah puasa. Betul. Karena puasa Ramadan sendiri ini kan wajib bagi kita semua, yang mana dilaksanakan setiap 1 tahun sekali gitu ya, setiap 1 tahun sekali oleh umat muslim sedunia. Yang mana untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan agar mendapatkan keberkahan serta pahala-pahala yang kita kumpulkan selama bulan Ramadan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu semua agar untuk berpuasa
sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini kan memang wajib ya puasa Ramadan. Nah, karena puasa Ramadan ini kan sebenarnya aktivitas jasmani, rohani, dan nafsani. Nafsani. Nah, ini kan berhubungan banget nih. Menarik Nah, ini ada nafsani. Nah, pengaruh puasa terhadap kesehatan mental itu sendiri adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana berbunyi sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau sehat. Nah, kalau dia berpuasa dia sehat. Di sini udah jelas nih bahwa kalau kita berpuasa maka kita akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir, sehat batin. Nah, batin ini kan berarti mental. Nah, itu menurut penelitian pun yang pernah dilakukan bahwa ada manfaat secara psikologis dalam berpuasa. Apa saja manfaatnya? Itu ada 6. Iya. Masya Allah. Apa saja itu bisa dijabarkan ini? Nah, ini mudah-mudahan waktu yang singkat ini cukup ya, Bu Ipa ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini kalau nggak cukup kita cari waktu yang bersambung ya. Jadi bersambung di momen yang lain untuk membahas khusus gitu ya. Oke, boleh. Jadi 6 manfaat ini pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri yang mana puasa ini dapat membantu kesadaran diri kita dan puasa ini bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Yang keduanya yang apa kedua itu adalah dapat mengendalikan emosi negatif. Iya, emosi negatif. Nah, di sini kenapa kok emosi negatif? Orang mengartikan emosi itu hanya marah, kesel, itu kebanyakan. Padahal emosi itu nggak hanya marah. Makanya di sini ada emosi negatif karena yang akan kita jelaskan nih emosi negatifnya. Emosi positif itu ada bahagia. Iya. Ada senang, happy. Nah, itu positifnya. Makanya di sini manfaatnya adalah untuk mengendalikan emosi negatif adalah untuk mengendalikan rasa marah ketika puasa. Nah, Masya Allah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian nafsu. Nafsu yang bagian mana ini? Nah, ini dia. Nafsu kalau mungkin kalau untuk yang sudah menikah adalah pengendalian nafsu seksual. Tapi nggak hanya itu saja, Ustaz. Iya. Nafsu itu nafsu makan. Coba deh, ketika kita puasa, nafsu makan kita jadi berkurang. Ya kan dibanding kalau sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi nafsu makan tuh bagian dari bahasan psikologis ya. Betul. Iya. Karena itu kan termasuk daripada emosi juga gitu kan, mental gitu. Nah, yang keempat yang keempat itu adalah meningkatkan suasana hati. Iya. Suasana hati. Coba deh kita belum puasa aja baru mendekati puasa, kita udah seneng banget. Seneng banget karena apa? Wah, bentar lagi puasa nih gitu. Karena ketika puasa ini adalah momen-momen berkumpulnya keluarga. Ya kan? Orang yang mungkin kalau sebelum puasa nggak bisa sarapan bareng karena kesibukan masing-masing. Tapi dengan puasa sahurnya bisa bareng dengan keluarga. Makanya kan kita seneng ya. Bahagia. Apalagi kalau ada bukber. Iya. Nah, itu kan lebih ini yang lagi. penting jangan meroket kocek aja ya. Tapi itu kan orang pasti bahagia itu. Iya, itu. Tapi kalau orang kan bukbernya nggak mikir ke situ. menguras kocek kayaknya bahagianya berubah ya. Tapi kayaknya jarang deh yang mikir begitu. Iya gitu ya. Kan? Iya. Yang kelima apa, Bu Ipa? Nah, yang kelima itu meningkatkan kemampuan berpikir. Iya. Oh gitu ya. Iya, apalagi sekarang ini kita baru seringnya kan kita ujian itu sebelum atau enggak di waktu-waktu puasa ya. Iya. Nah, ketika di waktu puasa ini ada banyak waktu kita untuk belajar. Iya. Apalagi waktu yang bagus belajar itu adalah ketika subuh. Itu cepat banget kita untuk belajar sesuatu ya, jadi cepat masuk ke otaknya. Nah, berpikirnya dijernih. Iya. Kalau kita mau marah, kita berpikir lagi, ya kan? Kalau kita mau berbuat sesuatu yang merugikan, kita berpikir lagi.
Nah ini jadi kemampuan pikirnya jadi lebih bagus gitu. Masya Allah. Yang keenamnya apa Bu? Yang keenam Ini itu menumbuhkan rasa kasih sayang. kasih ya. sayang Ini itu psikologis yang tingkat tinggi ya. benar. Nah, menunjukkan rasa kasih sayang ini kan biasanya kalau puasa ini banyak orang yang fastabiqul khairat, Fastabiqul berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya kecil aja, pembagian takjil di lampu merah. Masya Allah. Emang kalau misalkan puasa sunnah pernah ada nggak kita bagi takjil? Iya. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Adanya di bulan Ramadan. Ada sih tapi beberapa tempat doang, itu juga di masjid jarang ya. Nah jarang gitu kan. Nah itu kan berarti kasih sayang ya, kasih sayang sama orang-orang yang memang kita nggak kenal pun kita kasih. Bakso nanti sebentar lagi di Arudo. Iya betul. Ya itu Iya. kita pembagian untuk para warga. Masya Allah. Ini Bu Ipa luar biasa sebetulnya. Kalau kita perlu bahasan lebih lanjut tuh satu poin aja bisa berlama ini. Banyak ya. Bisa 1 jam ini dari 6 manfaat itu. Tapi ya untuk sementara ini memang ya diringkas saja ya para pemirsa Arudo ini. Jadi 6 poin tadi bisa dicatat baik-baik bahwa ternyata puasa itu terhadap psikologis itu luar biasa manfaatnya. Bahkan 6, mungkin ini hanya dari sebagian besar yang intinya saja, Iya. aslinya itu lebih dari 6 ini kan. Iya, Pastinya iya, lebih banyak, banyak Betul, lagi. lebih banyak Banyak. lagi. Baik. Berikutnya ini kan bahasan yang disampaikan itu manfaat ya. Iya. Nah, tentunya manfaat ini akan berdampak pada kebaikan-kebaikan keseharian. Nah, untuk Bu Indah nih pertanyaannya nih. Kan sekarang lagi ramainya bahasan di YouTube atau di kajian-kajian tertentu tentang mental health ya. Atau kebalikannya itu kan berarti stres orang tuh ya. Nah, kira-kira ini dengan ibadah puasa itu bisa menjadi alternatif untuk mengurangi stres enggak gitu ya kira-kira? Bu Iya. Indah silakan. Baik, kita bahas masalah puasa bisa nggak sih buat menangani masalah stres ya? Itu sebenarnya iya, Ustadz. Itu puasa itu kalau misalnya kita buat mengkaji lagi tentang puasa, manfaatnya luar biasa dan juga bisa salah satu pengobat untuk yang kita tuh mengalami stres, tahu Ustadz. Kalau Begitu? kita itu puasa Ramadan itu membantu individu mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Seperti apa? Misalnya kita sekarang nih sedang menjalankan ibadah puasa ya Ustadz ya. Terus pastinya kayak contohnya yang simpelnya aja nih, kayak sekarang nih anak-anak sedang menghadapi ujian ASTS betul. ya. Nah, Puasa, terus, ujian udah lagi puasa, kan. ujian gitu kan. Nah terus tapi pas kita lihat anak-anak saat ini fine-fine aja gitu kan. Mereka bisa mengendalikan diri dengan mereka, oh ya ternyata tuh puasa itu bukan jadi beban loh. Udah ASTS terus mereka menjalankan puasa. Ternyata dengan adanya puasa satu manfaatnya adalah mereka senang dengan yang setahun sekali gitu kan datangnya bulan puasa menjalankan ibadah puasa wajib. Nah terus ternyata mereka nggak membawa stres tapi dengan penuh bahagia, happy fun aja gitu kan. Ya. Nah terus apalagi puasa bisa nggak sih untuk mengendalikan stres? Iya bisa. Kenapa puasa dikatakan bisa mengendalikan stres? Karena satu, ketika kita puasa pastinya coba deh kita ngerasain sendiri. Ketika kita ngalamin misalnya contoh kita pulang nih, kan pulang kerja pasti kan macet-macetan, pengennya Betul. pulangnya tuh udah buka puasa bersama di rumah, udah bayangannya mudah-mudahan pulang cepet. Ternyata pas di lokasi di kenyataannya kita kejebak macet stres ya. Banjir lagi. Iya. Masya Nah, Allah, ternyata kerendam. tetapi kita ingat lagi, kembalikan diri lagi. Oh ya saya sedang puasa. Di situ kita Ya, Masya Allah. berproses menahan sabar. Oh iya harus lebih sabar lagi. Coba kalau kita lagi nggak puasa, mohon maaf kata-kata yang yang kurang baik pasti dicelotehkan kan. Sumpah serapah keluar Iya, semua. iya Kebun kan? binatang Ragunan keluar semua Bener, gitu, ya. kan. Masya Allah. Nah ternyata pas adanya kita menjalankan ibadah puasa ini mengurangi stresnya kita, walaupun kita terjebak misalnya nih di jalan raya yang macet-macetan gitu kan, tapi dengan kita menjalankan ibadah puasa kita lebih bisa mengendalikan diri gitu kan, sabarnya kita gitu kan. Terus oh ya udah, terus kita menikmati jalannya sampai yang Masya ternyata di jalan ada rizki nih, kita ternyata dibagiin takjil gitu Masya kan, luar Allah. biasa. Iya, Nah iya, itulah maksudnya manfaat puasa. Jadi bisa nggak sih puasa mengendalikan
menghilangkan stres? Iya, bisa. Sangat-sangat Sangat-sangat bisa ya. Karena kita di Baik. sini belajar puasa, pengendalian diri, bukan hanya itu saja, sabar juga kita dapatkan secara nggak langsung loh, secara psikologis di stimulus kita. Oh iya, saya sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa itu adalah menstimulus diri kita, gitu kan, secara nggak langsung. Oh iya, secara nggak langsung menangani stres di dalam diri Menangani kita. stres, masya Allah. Iya, Di luar luar biasa biasa sekali ya. pemirsa, masya Allah, tabarakallah. Memang puasa ini selain daripada syariat agama Islam, ternyata untuk kesehatan mental ini sangat-sangat iya, bermanfaat bermanfaat sekali. banget gitu ya. Apalagi anak-anak udah lagi puasa, diiming-imingi dapat hadiah lagi nanti. Siapa yang sudah selesai 1 bulan full puasa Ramadan dapat hadiah. Itu Iya. lebih senang lagi. Gini Coba juga, Ustadz. kita kira-kira Bu Ipa sama Bu Ina dapat hadiah juga kan nih kalau full Ramadan. Hadiah dari Masalahnya 1 bulannya udah nggak full kalau ibu-ibu. Saya jadi anak-anak dulu ini ya. Ada halangannya ya Bu ya, masya Allah. Tapi gini juga ya Ustadz, maaf ya. Jadi puasa Ramadan ini juga sebagai bentuk terapis sebetulnya. Oh Terapi. iya. Betul. Nah ini Betul. bisa jadi closing statement ya Bu Ipa ya. Betul. Terapi. Terapi, Ya, terapi silakan. psikologis. Masya Ya, Allah. terapi psikologis yang mana membantu individu itu mencapai keseimbangan dan kesejahteraan psikologisnya. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena puasa juga ajang pelatihan untuk mencapai kesehatan mental yang optimal. Nah, seseorang yang mempunyai mental yang baik, mental yang optimal, otomatis dia bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Dari perbuatan yang tidak baik. Yang tidak Iya. baik. Kemudian mampu mengendalikan dorongan yang ada di dalam diri dia dan yang ada dalam luar. Maksudnya apa? Ketika dia ingin berbuat jahat atau ketika dia taruhlah dia ada gangguan dari luar, ya kan? Dia bisa mengendalikan diri. Kenapa? Dia sadar, astagfirullahaladzim, ini puasa. Ya Masya kan? Allah. Taruhlah yang lagi kejadian kayak tawuran nih. Oh, Puasa ini iya. kan pasti selalu ada kejadian tawuran. Nah, tawuran ini kalau orang yang punya mental yang baik, yang optimal, dia nggak akan pernah terpengaruh dengan ajakan tawuran tersebut. Tawuran tersebut Iya. karena ini tentunya di luar berarti sehat apa mentalnya nggak pada sehat ya berarti betul. mereka yang tawuran itu. Baik. Iya, itu. Luar biasa ya. Dari Bu Indah sendiri baik closing statementnya ya Oke, baik. seperti apa? Untuk kita bicara tentang nuansa psikologis cuma 3 kuncinya. Kita hidup itu kita harus belajar bersyukur. Bersyukur. Kalau kita menjalankan kita selalu bersyukur, insya Allah apa yang kita jalankan apapun itu yang kita alami, kita akan menerima, nggak ada jadi beban untuk hidup kita apapun itu. Jadi secara psikologisnya kita sehat, secara mental health-nya juga kita insya Allah akan sehat. Yang pertama itu bersyukur, yang kedua apa? Sabar. Sabar. Katanya kan orang sabar itu sulit banget, tapi ketika kita sudah bersyukur pasti akan secara stimulus ke diri kita, oh iya sabar kita Sabar, menjalaninya Masya gitu Allah. Ustadz ya. Terakhir apa nih, luar biasa banget nih kunci terakhir, ikhlas. Ikhlas. Iya. Syukur, sabar, Ikhlas. ikhlas. Ikhlas ketika kita sudah pegang kata kunci ini, insya Allah hidup kita tenang, mental health kita akan berjalan dengan baik. Baik. Terus kita nggak ada yang bilang lagi, saya butuh healing nih. Kan sekarang isu tentang isu mental health itu lagi sangat tinggi ya, apalagi tingkatan remaja kan. Iya. Aku stres banget gitu kan. Baik, Lagi banyak, misalnya kalau di anak-anak kalangan remaja, banyak banget tugas. Kalau di orang dewasa, beban kerjaan ini banget gitu kan. Iya. Tapi kalau kita bersyukur apapun yang terjadi kita jalani, Syukur, sabar, dan ikhlas, ikhlas. kita akan menerima kebahagiaan itu. Setiap orang Sehat berhak mentalnya. setiap Insyaallah. orang berhak bahagia dan sehat Baik. mentalnya. Terima Masya kasih Bu Allah. Indah dan Bu Iva yang luar biasa. Penjelasannya memang menarik dan bahasanya masih banyak sebetulnya. Cuman memang kita terbatas dengan waktu dan Iya. alhamdulillah poin-poin intinya sudah kita dapatkan berkaitan dengan nuansa psikologis dalam ibadah Iya. puasa. Dan kata kuncinya tadi disebutkan oleh Bu Iva tadi hadisnya sumu tasihu. Berpuasalah
pasti engkau akan sehat. Iya. Sehat yang apa? Sehat yang paripurna ya, baik jasmani maupun rohani. Rohani. Semuanya terisi dan semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Allah. Sehat lahir dan batin. Terima kasih Bu Iva Sama-sama. dan Bu Indah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Ya, Terima kasih pemirsa Rudo Podcast yang dirahmati Allah, sampai berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.